Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, para mahasiswa yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang rahmat Allah. Tema hari ini adalah kita memohon rahmat Allah. Kalau dalam bahasa Jawanya kita nyadong rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat banyak, sangat luas. Kita mau meminta apa tidak? Kita mau nyadong atau tidak? Cara untuk nyadong rahmat Allah pada kesempatan ini akan saya uraikan 3 hal. Sebelum kita membahas cara nyadong rahmat Allah, perlu saya sampaikan sebuah ayat dan satu hadis di dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayat nomor 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah bi fadlillah, yang kedua adalah wa bi rahmatihi. Terjemahan langsungnya adalah, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan fadl Allah, dan dengan kasih sayang Allah, dan dengan rahmatnya Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama memberikan tafsir bahwa anugerah Allah, fadl Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu lebih luas daripada amal ibadah kita, daripada apa yang kita kumpulkan. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Kita tidak boleh mengandalkan amal soleh kita. Kita berharap dengan fadl Allah dan dengan rahmat Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam riwayat hadisnya Imam Muslim, nomor hadis 2817, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. La yudkhilu, tidak akan bisa memasukkan, ahadan, seseorang, minkum, di antara kalian, hai orang Islam, hai para sahabat, amaluhu, amal kalian, al jannata, ke surga. Hei para sahabat, hei kaum muslim, hei orang Islam, kamu tidak akan bisa mengandalkan amal kamu untuk memasukkan ke surga. Wala yujiruhu minan nar, wala yujiruhu, dan amal itu tidak akan bisa menyelamatkan minan nari, dari api neraka. Para sahabat pada saat itu agak kaget, tercengang. Kita kan disuruh beramal soleh, disuruh beribadah. Mengapa Rasulullah SAW memberikan satu statement? Tidak akan bisa salah satu di antara kalian mengandalkan amal ibadahnya untuk masuk surga dan menghindari api neraka. Oleh karena itu para sahabat memberikan satu, apa ya Rasulullah? Rasulullah memberikan
Terusan hadis, wala ana, dan termasuk saya juga tidak akan bisa masuk surga dan tidak bisa terselamatkan dari neraka. Illa birahmatim minallah. Nah ini kata kuncinya. Illa birahmatim minallah. Kecuali kita bisa masuk surga, kita bisa terhindar dari neraka karena rahmatnya Allah. Dari hadis Muslim nomor 2817 dan dari surat Yunus ayat 58 ini dapat disimpulkan bahwa rahmat Allah itu betul-betul dahsyat, betul-betul luar biasa yang menyebabkan kita bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Persoalannya bagaimana kita meminta rahmatnya Allah, bagaimana kita nyadong rahmatnya Allah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan 3 hal yang bisa dipakai sebagai cara untuk nyadong rahmatnya Allah. Cara yang pertama saya ambilkan dari surat Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian semua akan mendapatkan rahmat Allah. Bahasa Al-Qur'annya la'allakum turhamun. Kalau orang pesantren tahu turhamun itu adalah fi'il mudhari' mabni majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif, kata pasif. Kalau kita ingin dirahmati Allah, caranya apa? Ati Allah war Rasul. Kita taat pada Allah dan Rasul, insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Itu cara yang pertama. Jadi caranya dong kita kepada rahmat Allah adalah mari kita taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul itu bagaimana? Yaitu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya kita berislam ini mempunyai niat untuk taat kepada Allah. Dan oleh karena itulah setiap hari Jumat khotib pasti berwasiat ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 56 berfirman, wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Terjemahan bebasnya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap-harap cemas. Yang menjadi dalil pada kesempatan hari ini adalah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Cara yang kedua, rahmat Allah itu akan mendekati kepada orang-orang yang muhsin. Muhsin adalah berbuat baik. Ada kesalahan di masyarakat, saya sudah berbuat baik. Mengapa rahmat Allah tidak sampai kepada kita? Ini berarti kita belum maksimal. Kalau berbuat baik, maka tanpa batas. Berbuat baik adalah caranya. Kalau ada orang berbuat baik, kita harus membalas dengan yang lebih baik. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, berbuat salah, kita harus membalas dengan perbuatan yang baik. Itulah yang namanya muhsin. Itulah yang namanya berbuat baik tanpa batas. Artinya pada waktu ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik, kita harus membalas dengan yang tidak baik itu dibalas dengan yang baik. Kalau ada orang yang sudah berbuat baik, kita harus membalas dengan yang lebih baik. Oleh karena itulah di dalam syariat Islam, pada waktu kita mendapatkan salam, Assalamualaikum, satu doa keselamatan, maka kita hukumnya sunnah
untuk mendoakan dua, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah atau Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita diberi dua ucapan salam dan rahmat Assalamualaikum warahmatullah, maka kita wajib atau sunnah untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diberi salam satu, doa satu, kita harus membalas dua. Kalau kita diberi dua, kita harus membalas tiga. Oleh karena itulah di pondok pesantren biasanya diajarkan, kalau kita memberikan salam, jangan dimonopoli langsung tiga. Tidak boleh memberi salam, tidak patut bahasanya. Jadi nama khilaful aula, tidak patut kalau kita memberi salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita sudah memberikan tiga. Sudah memberikan salam, memberikan rahmat, memberikan barokah kepada orang yang kita salami. Lah, yang kalau dia menjawab Waalaikumsalam, berarti dia orang yang tidak baik. Diberi tiga, akhirnya menjawab satu. Kalau diberi tiga, menjawab tiga, berarti juga tidak baik. Oleh karena itu, kalau kita mengucapkan salam, jangan dimonopoli, kita memberikan tiga, tapi diberilah satu atau dua. Dan oleh karena itulah di pondok pesantren, pada waktu kita mengakhiri sholat, diseyukiakan, setelah kita tahiyat, salamnya jangan dimonopoli. Assalamualaikum, itu saja cukup. Tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak usah. Itu berarti dia tidak pernah tahu dalilnya ini. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Yang ketiga sekarang ini. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 408. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Terjemahan bebasnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku Nabi Muhammad satu kali, sallallahu, Allah akan membalas alaihi kepada orang yang bersolawat satu kali asyron, 10 kali. Solawat itu apa toh? Solawat kepada Nabi Muhammad berarti kita memintakan Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang. Kalau kita bersolawat, Allah akan memberikan balasan rahmat kepada kita 10 kali. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat 1000 kali, berarti kita paling tidak membaca sholawat berapa kali? Berarti 1000 dibagi 10. Berarti kita membaca sholawat 100 kali. Kalau kita hanya membaca sholawatnya 10 kali, rahmatnya Allah hanya 100 kali. Lah, oleh karena itulah maka kita diseyukiakan untuk memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Dengan demikian, cara kita supaya nanti bisa masuk surga, bisa terhindar dari api neraka. Pada saat ini kita terhindar dari virus corona, kita mendapatkan rezeki dari Allah dengan melimpah. Ini adalah rahmatnya Allah. Untuk hari ini yang kita bahas hanya 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah, taat secara maksimal, takwa kepada Allah secara maksimal, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua adalah kita berbuat baik tanpa batas. Dan yang ketiga, kita memperbanyak membaca sholawat. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.